Selamat pagi adik-adik. Suaranya mana nih? Ya, selamat pagi juga. Adik-adik, Rosa mau nunjukin sesuatu nih. Apa tuh lo Serindi? Ini, adik-adik tahu nggak ini apa? Apa ya ini ya? Kalau dalam Korea ini namanya sarangi. Oh, sarangi. Sarangi ini artinya cinta loh, Kasih ya lo Ser. Iya, kasih, cinta. Terus ada lagi kasih yang lebih besar loh, Gimana ini lo Ser? Gini. Oh, selain gini adik-adik. Bisa nggak adik-adik di rumah? Gini. Oh, gini. Sama gini. Oh, yang gini. lebih besaran dikit. Kalau digabung jadi apa lo Ser? Gini. Ah, gini. Terus itu kan cinta yang terlihat loh, Oh iya. Ada yang cinta yang nggak terlihat, Apa tuh? tapi cintanya yang nyata, cintanya Tuhan Yesus loh, Oh, cintanya Tuhan Iya. Yesus karena lebih mengasihi kita gitu Iya. ya Lo Ser ya. Terus Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita loh, Itu sudah pasti dan sudah terlihat ya. Iya loh, Nah, untuk itu mari kita pujikan setinggi-tingginya langit. Kita bersyukur sama Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah langit, Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. kita pujikan dari awal. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah langit, Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pada hari ini kami boleh untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dengan hormat kami. Kiranya ibadah ini berjalan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. jadi kelihatan nggak ini gambar apa? Nah, kalau Serindi pernah nggak ngalami kayak gini? Pernah loh, dulu aku masih ingat waktu SD. Semua teman-temanku itu punya tas baru, tas bagus-bagus, lah punya Losa itu kayak jelek, udah lama, terus bolong. Tapi nggak apa-apa Losa. Kalau Losa gimana? Kalau Losa sih bukan itu ya, bukan tas. Cuman waktu sekolah ini ada gambarnya. Ada temen yang suka nggak kumpul sama Losa, jadi Losa sendirian kemana-mana, ke kantin sendirian, makan sendirian. Terus kalau ulangan atau apapun Losa sendirian. Soalnya mengerjakan tugas juga sendirian, Losa nggak tanya-tanya. Biasanya kan ada tuh temen yang bantuin ya. Iya. Tapi Losa Friska nggak takut Losa, karena Tuhan Yesus ada Ada buat kita. Meskipun dalam kondisi yang tidak enak pun, adik-adik juga harus ingat bahwa ada Tuhan Yesus. Tetap berjalan dan tersenyum karena bersama Yesus. Mari kita pujikan dalam perahu dengan Yesus. Dalam perahu dengan Yesus tersenyum dalam gelombang, tersenyum dalam gelombang, tersenyum dalam gelombang. Dalam perahu dengan Yesus
mau mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Di waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Papa, Mama boleh membantu anak-anaknya untuk mengirim uang persembahan melalui rekening gereja, atau bisa juga adik-adik dikumpulkan dulu di dalam amplop. Kalau adik-adik keluar boleh dititipkan di gereja Nazaret ya, di pusat adik-adik kasih nama. Atau enggak, ketika bisa kumpul ibadah bersama-sama boleh masukkan ke kantong persembahan. Nah, mari kita pujikan bawa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini ucapan syukur kami karena Tuhan begitu mengasihi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini untuk melengkapi hidup kita ya, Lose. Oh ya, siap Lose. Mari kita pujikan Stop Ku Mau Katakan.
Adik-adik, sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum sama-sama mendengarkan firman, yuk ambil sikap berdoa yang baik ya. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan hari ini. Saya mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan, berikan telinga yang mau mendengar, juga berikan hati yang mau melakukan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat gak cerita tentang Nabi Nuh? Ayo, siapa yang sudah lupa? Kayaknya baru minggu kemarin deh kita cerita tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu nabi yang mana sih? Nabi Nuh itu nabi yang naik bahtera yang sangat besar beserta seluruh keluarganya, juga binatang-binatang yang disuruh Tuhan. Nabi Nuh ini dipilih Tuhan karena hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Ingat ya. Nah, waktu berlalu adik-adik, sekarang kita mau cerita di mana keturunannya Nabi Nuh ini sudah sangat banyak sekali, ada ratusan bahkan jumlahnya. Nah, kira-kira bagaimana ya kehidupan mereka sekarang? Nah, kita buka dulu Alkitab kita ya. Kita buka Kejadian 11. Kejadian 11 adik-adik. Dibuka dulu, nanti kita mau baca sama-sama Alkitab kita. Nah, adik-adik, tadi sudah bilang ya, kalau misalnya keturunannya Nabi Nuh ini jumlahnya sangat banyak, ratusan orang. Nah, di antara jumlah orang yang banyak itu adik-adik, ada beberapa orang nih yang punya ide. Wah, kita ini kan satu keturunan Nabi Nuh, satu keluarga. Gimana kalau misalnya kita membuat satu kota di mana kita punya menara? Jadi kita bisa tinggal bersama-sama, nggak usah terpecah-pecah. Juga di menara itu kita bisa menyembah dewa-dewa. Wah, katanya Pak Adik mau membuat satu kota yang besar dan membuat menara untuk menyembah dewa-dewa. Kira-kira apa ya sebenarnya yang sedang dilakukan oleh keturunan Nabi Nuh ini? Kita coba lihat juga ya Alkitab kita adik-adik. Kita buka Alkitab kita di Kejadian 11 ayatnya yang keempat. Kejadian 11 ayatnya yang keempat. Terus saya bacakan ya untuk kita semua. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Wah, dikatakan juga menaranya ini tinggi sekali, bahkan sampai menyentuh langit adik-adik. Soon the tower had reached a great height. Melihat keturunannya Nabi Nuh ini, Tuhan itu sebenarnya yakin dan percaya adik-adik kalau misalnya orang-orang keturunan Nabi Nuh ini bisa membuat menara yang sangat hebat itu. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan ciptaannya ini sesuai dengan rupa Tuhan, di mana punya akal sehingga bisa berpikir kreatif untuk membangun menara yang sangat besar itu. Tapi ternyata mereka apa yang mereka lakukan ini adik-adik nggak sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan itu maunya mereka menyebar ke seluruh bumi dan menyembah kepada Tuhan saja. Tapi apa yang tadi mereka lakukan? Cuman tinggalnya di satu kota, menyembah dewa-dewa lagi. Mengetahui hal ini adik-adik ya, Tuhan itu marah sama mereka semua. Akhirnya adik-adik Tuhan mendatangkan hukuman untuk orang-orang keturunan Nabi Nuh. Di sana apa hukuman yang diberikan Tuhan?
Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Gimana loh maksudnya? Nah, kita lihat lagi ya Alkitab kita di ayat yang ke-6. Loh, bacakan. Dan ia berfirman, mereka ini keturunan Nabi Nuh, satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Maksudnya ini gimana loh, mengacau balaukan bahasa? Artinya adik-adik ya, hari ini kalau ada orang lain yang ngomong, kita nggak ngerti mereka ngomong apa. Ini tuh seperti kalau misalnya ada orang yang ngomong sama kita, tapi kita nggak dengar dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Apa yang kita tahu? Nggak ada adik-adik. Sehingga tadinya kan mereka mau bangun menara yang sampai langit itu. Nggak jadi. Karena apa? Karena mereka nggak bisa berbicara dengan baik. Nggak ada yang bisa mengerti. Sehingga apa yang mereka rencanakan ini gagal adik-adik. Tidak jadi dibuat. Nah, mereka ini tidak bisa berbicara dengan baik sehingga menara tersebut yang sampai langit itu nggak jadi dibuat. Begitu juga adik-adik, mereka nggak jadi tinggal di satu kota, tapi mereka tinggal berpencar di seluruh bumi. Nah, adik-adik, hukuman yang dari Tuhan ini bukan nggak ada artinya loh. Coba ya kita lihat tadi awalnya. Awalnya Tuhan itu sudah merencanakan apa? Bahwa keturunan Nabi Nuh ini harus berpencar memenuhi bumi dan beranak cucu. Kedua, keturunan Nabi Nuh ini harus menyembah kepada Allah, taat kepada Allah. Tapi ada rencana yang dibuat orang-orang tersebut, membuat menara, mendirikan kota untuk nggak jadi melakukan perintah Tuhan. Tapi kemudian Tuhan menurunkan hukuman untuk mereka. Dan sekarang apa yang terjadi? Yang terjadi mereka tetap berpencar ke seluruh dunia dan tidak jadi menyembah dewa-dewa. Mereka tetap menyembah kepada Tuhan Yesus. Di sini kita bisa lihat adik-adik, kalau apapun yang kita lakukan tidak bisa mengubah rencana Allah. Kalau Tuhan sudah bilang kita harus berpencar ke seluruh bumi, maka terjadilah demikian. Meskipun kita punya rencana lain, punya rencana yang menurut kita lebih baik, tapi Tuhan tetap menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan adik-adik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau Tuhan kita ini Tuhan yang berdaulat. Berdaulatnya gimana? Tuhan berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Makanya kalau misalnya hari ini kita hidup, boleh nggak kita hidup dengan semau kita sendiri? Semaunya loh Derby sendiri, semaunya adik-adik sendiri. Boleh atau enggak? Jawabannya nggak boleh adik-adik. Meskipun kita hidup semau kita sendiri, Tuhan pasti mempunyai rencana untuk hidup kita, sehingga kita ini nggak bisa hidup sesuai kehendak kita. Kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun sangat sulit sekali, karena kita ini kan manusia berdosa. Pasti ada godaan, pasti ada iblis yang mempengaruhi kita untuk mengikut iblis, tidak mengikut Tuhan. Tapi ingat kembali bahwa apa tadi? Tuhan kita ini berdaulat, berkuasa atas hidup kita. Jadi kalau misalnya adik-adik dalam godaan, dipengaruhi iblis untuk tidak taat sama Tuhan, jangan lupa datang kepada Tuhan, karena dialah yang mempunyai hidup kita adik-adik. Nah, sekarang cerita kita sekolah minggu sampai di sini. Adik-adik bisa menulis buku catatan dulu ya.
Nah, buku catatannya sudah ditulis. Jangan lupa juga untuk menghafalkan ayat hafalannya, dibantu papa mama ya. Adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami mengetahui satu kebenaran bahwa Engkaulah Tuhan kami yang berdaulat, Tuhan yang mempunyai hidup kami. Tuhan, kami mau Tuhan untuk hidup seturut dengan perintah Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk kami mau menjadi alat Tuhan mencapai rencana Tuhan. Tuhan, kalau ada iblis yang menggoda kami, bantu kami Tuhan untuk kami ingat bahwa Tuhan adalah pelindung kami yang menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan. Ajarkan ke murid-muridnya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu.